Halo kawan semua, kembali lagi di konten cara bagus dan tentu saya ingin dulu mengucapkan atau kami berdua ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang udah merespon tentang video-video kami di channel YouTube Bagus Playlist. Nah, seperti biasa saya kali ini bersama dengan Bro Ardiman dan kita kali ini akan bahas nih Bro, eh, bahas tentang film yang menurut saya menarik, meskipun awalnya saya nggak tahu bahwa ini adalah film yang diangkat dari game game ternyata. Nah, yang membuat menarik di season satu sih memang sih di sana pertama saya apalagi namanya memiliki eh, hal yang berbeda karena kota Jakarta di sana disebut bro atau negara Indonesia disebut di sana. Jadi kok maksudnya apa maksudnya nih? Kok bisa negara kita disebut di sana? Ternyata memang di season apa bukan di season di episode kedua baru menjelaskan bahwa film ini mengangkat latar belakang di Jakarta tentang penyebaran. Jadi kalau Bro Wardiman sempat nanti nonton lah. Jadi Ya, di film The Last of Us ini adalah serial yang merilis sebenarnya episode pertamanya itu di 16 Januari sesuai dengan di HBO ya, di platform ya, HBO di dan HBO. hmm, jadi ini adalah produksi HBO dan The Last of Us ini merupakan salah satu serial terbaru dengan genre yang trailer survival yang berhasil diadaptasi dari video game. Game ini dirilis untuk konsol PS3 di tahun 2013 dan dikembangkan oleh Naughty Dog. Dan game The Last of Us mengikuti penyelundup bernama Joel dan Ellie sebagai orang yang berperan di dalam serial ini. Dalam perjalanan mereka, kalau kita lihat ya, jadi tokoh utama itu kan sebenarnya kalau flashback awalnya itu mereka mereka ada seorang bapak yang punya anak dan seorang Ya, saudara Joel. bernama Tommy, kayak Joe bernama Tommy dan waktu itu kalau dilihat dari awalnya sebenarnya kehidupan kehidupan yang biasa saja meskipun film dibuka dengan Hmm, acara berita yang membahas tentang pandemi dan salah satu profesor bilang pandemi nanti bukan lagi oleh virus atau bakteri tapi adalah oleh jamur. Fungus. Kalau Ya, jamur. ya virus dan bakteri itu bisa membunuh dan namun jamur ini bisa mengubah dan mengendalikan manusia dan bahkan parahnya no vaksin, tidak ada obat sama sekali. Dan eh, setelah 20 tahun berlalu, setelah kehidupan modern, kita diperlihatkan bagaimana kehidupan di masa tempat apa ya namanya kalau sekarang tempat apalagi namanya isolasi, tempat isolasi Ya, di sana di Boston dan ternyata beberapa waktu setelah munculnya jamur kan kalau di situ disebut adalah jamur cordyceps. Jamur ini pada akhirnya dapat mengubah orang menjadi zombie. Nah, ya. tak jauh berbeda dengan seri gamenya Bro, The Last of Us juga menceritakan kisah serupa dalam versi serialnya. Film yang disutradarai oleh Craig Mazin dan dibintangi oleh beberapa pemain ternama seperti Pedro Pascal sebagai Joel dan Bella Ramsey sebagai Ellie dan Anna Torv sebagai Tess. Dan yang paling membanggakan sebenarnya adalah apa saya secara pribadi ya sebagai orang Indonesia karena pada pada episode kedua Ya. Christina Hakim dalam serial ini beliau berperan sebagai seorang ilmuwan. Jadi Hmm, kalau nonton nanti bro di episode kedua itu dibuka dengan latar zaman dulu Jakarta dan Christina Hakim sedang makan di sebuah warung. Nah, didatangi oleh polisi, terus setelah dibawa ke rumah sakit atau lab begitu, ada mayat yang diperlihatkan sudah mati ditembak karena terinfeksi tadi. Jadi adegan terakhir itu di episode kedua itu dikatakan gini. Jadi apa yang kami apa tentaranya itu kalau nggak salah berbintang bahasa atau Indonesia. bintang dua bertanya ya bahasa Indonesia.
apa yang harus kami lakukan? Katanya nggak ada yang bisa kita lakukan. Kalau sekarang memang mau melakukan sesuatu, mulailah menghancurkan seluruh kota semua yang terinfeksi. Jadi kalau The Last of Us menceritakan kejadian 20 tahun setelah kecurangan pradarma modern, dan kalau lihat ininya bro, yang bermutasi lah, yang dari jamur jadi manusia jamur itu, Ya. wah keren keren ini ya bro, apa kepalanya Oh terbang ya, ya seperti betul. jamur. Karena jadi dia itu Ya, ya, jadi sistemnya kayak skala besarnya jamur gitu. Jadi kayak bagaimana pertumbuhan jamur itu di skala besarkan, makanya jadinya kayak gitu kan, kayak tumbuh jamur di kepalanya gitu. Jadi kalau melihat juga latar belakangnya kan sebenarnya ya, kalau si Ellie kan di situ digambarkan bahwa dia kebal kan, karena sudah digigit tapi ternyata nggak terinfeksi. tidak Nah, dan berubah. pertemuannya juga, latar pertemuannya dengan Joel pun yang karena anaknya meninggal kemarin kan itu alasan kenapa pas yang di akhir season satu, di akhir episode satu kalau nggak salah dia tembak itu polisi kan. Padahal kan Joel kan tipikalnya seharusnya tipikal yang gimana ya, yang don't care banget gitu. Jadi tapi karena dia flashback ke masa lalunya waktu anaknya ditembak, makanya dia tembak, dia pukul ya sampai mati itu, apa lagi namanya? Itu polisi yang kemarin di ini kan, Yang di menghalangi mereka, ya menghalangi ke yang mereka di keluar karena kan ceritanya ada faksi juga. Jadi kalau dilihat settingan situasinya memang kayak berkelompok-kelompok kayak gitu. Jadi kayak The Last of Titan tuh. Jadi kayak ada satu satu apa lagi namanya? Jadi kayak satu tempat lokasi di situ tempat aman, terus di luarnya tempatnya satu gak satu aman. tempat karantina. Ya karantina. Terus juga kalau melihat juga kan Ya kan kalau di artinya eh, kalau kita lihat sih memang Joel ini kan tinggal di zona karantina Boston yang ya dikontrol kesatuan oleh Badan Penanggulangan Bencana Federal atau biasa disebut Fedra itu. Itu ya adalah salah Fedra. satu dari sedikit tempat yang selamat dari perang dan kendala ekstrim. Agar nyaman, Joel harus mencuri, menjual, menakut-nakuti, dan bahkan menjatuhkan. Nah, si Fedra ini kan punya lawan. Nah, itulah yang Ya apa ya, play play ini yang bisa ya. menjadi salah satu frustrasi untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah atau Fedra sebagai gerakan revolusioner untuk melawan si Fedra ini. Kalau Ya nggak salah sih. nama organisasinya itu adalah Fireflies. Fireflies, yes. Karena kalau Ya, di Fireflies. Fireflies kan ceritanya gambarannya itu kayak ini ya, apalagi itu organisasi perjuangan kemerdekaan kali ya, kayak gitu kali ya. Jadi kayak Betul, ini, betul, betul, jadi betul. jadi Fedra yang kayak penjajah, terus Fireflies yang kayak ini. Tapi dari settingan cerita pun kelihatan bahwa dua-duanya sebenarnya memiliki masing-masing baik itu kotornya ataupun baiknya. Jadi Fedra secara gamblang sebagai pengatur kan, tapi pada akhirnya saking ketatnya itu orang merasa tertindas kan. Begitupun Firefly saking bebasnya pun kelihatan kayak preman. Jadi jatuh-jatuhnya walaupun sebenarnya ada beberapa orang yang waktu di episode satu, saya kan banyak kan lihat di episode satu itu memang ada beberapa orang yang punya visi dan itu yang melihat Ellie, ternyata Ellie kebal terhadap virus sehingga mau dibawa ditransportasikan ke lab yang lebih canggih lagi kan untuk pembuatan ini. Ya, kalau melihat juga iya sih, tapi sebenarnya kan setelah season satu keluar kan rencana akan bakalan ada season 2 kan. Tapi saya lupa apakah season 2 ini sama dengan yang The Last of Us Part 2. Karena kalau di seri gamenya itu settingan latarnya itu sudah jauh berbeda. Jadi Pak Bagus kan udah nonton season satu kan? Apakah season satu sampai di laboratorium atau tidak? Karena kalau di The Last of Us yang aslinya, yang gamenya itu dia sampai di laboratorium dan ceritanya Ellie, kalau spoilernya ya, ceritanya Ellie kan ingin dibedah. Jadi kalau dia dibedah terus dibuatkan cure, maksudnya obat obat untuk vaksinnya, itu nanti Ellie-nya bakalan mati dan itu yang tidak bisa diterima Joel karena Joel pun kembali flashback ke masa lalunya bahwa dia sudah menganggap Ellie sebagai anaknya dan ternyata Ya, Ellie nah, ingin direnggut. ya kalau
Kalau saya sih kan ini kalau di HBO Bro untuk rilis Mm-mm. episode 2 kan baru dua nih yang keluar, baru Mm-mm. episode 2 yang keluar. Nah, baru episode 2 yang keluar kemarin saya ikutin Twitternya si HBO dan film ini, dia udah umumkan bahwa akan ada season 2. Ini kan season satu Ya, kalau nggak salah dia betul. berjumlah 10 episode Episode. kalau nggak salah. Mm-mm. Lagi Karena kan lagi pula kan kalau melihat ininya kan, kalau melihat apa tuh settingan cerita kan, kalau di YouTube itu banyak yang banding-bandingin kan, dan kelihatan memang beberapa scene itu dibuat hampir serupa dengan scene yang di gamenya. Oh, kelihatan kan. Jadi ada scene yang ketemu sama polisi itu kan sama scene-nya, sama yang kelihatan apa ya. Jadi ada beberapa beberapa scene yang memang terjadi di film itu memang dilakukan pula di gamenya. Seperti itu. ya saya baru tahu sih bro, memang ini diangkat dari game dan saya juga tidak pernah memainkan game tersebut. Baru baru pas di nonton HBO rilis filmnya dan serial ini menarik, terlebih pada saat melihat di sana yang disebut adalah Jakarta, dan setelah Ya, Jakarta muncul di episode kedua mengejutkan lagi karena Christina Hakim dan beberapa orang Indonesia, semua orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia di pembukaannya dan menyampaikan bahwa ini adalah apa lagi namanya, bisa diasumsikan ya, banyak orang yang asumsikan bahwa atau berteori bahwa virus pertama kali muncul itu di di Indonesia. Indonesia. Nah, Wow. ya dan pertanyaannya kenapa gitu. Mungkin kalau dilihat dari sisi positif ya, karena kan ini HBO berarti skala Hmm. global nih bro. Ya kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa Indonesia kan sampai di di negara-negara lain ter ter apa namanya terpublikasi bahwa ada negara bernama Indonesia dan Betul. bangganya dan melihat ininya. Tapi kan kalau dari versi lainnya bahwa kita tempat ini bro, tempat penyebaran virus pertama pak. Ya. Tapi memang kalau dari settingan cerita kan mungkin ada keterbatasan juga. Karena kalau seumpama di game kan mungkin kita bisa bikin lingkungan. Kan kalau di gamenya itu lingkungannya lebih ke arah gimana ya. Jadi kelihatan lebih asri ya. Walaupun jadi kayak sama kayak apa ya. Jadi kayak rumah-rumah yang ketinggalan tapi penuh dengan lumut kayak gitu. Settingan lokasi-lokasinya. Karena kan ceritanya ini sudah kayak dunia dunia jamur kan. Jadi semua tempat itu kayak gitu. Jadi lebih hijau lah. Tapi kalau dilihat memang dari settingan cerita, settingan yang di film itu mungkin karena keterbatasan itu juga perangkat itu kelihatannya memang kayak zaman-zaman gimana ya. Jadi kayak zaman yang ini, yang apa lagi namanya? Yang mungkin kalau bisa bilang ya kisru lah. Jadi kalau orang kisru kan, kalau zaman-zaman yang kisru itu kan, itu settingannya pasti yang bangunannya kucel, kumel, kayak gitu-gitu kan. Bukan yang tipikal kalau, tapi Hmm. kalau di game itu lebih ke arah tipikal kayak bangunannya itu kayak hijau banget gitu. Kalau dilihat, jadi penuh lumut, penuh apa namanya tumbuhan-tumbuhan merambat, kayak gitu sih. Oh, bagus kalau melihat dari Ya, ininya perbedaan setting. sebenarnya bro, kalau kita lihat sih dari beberapa analisis setelah pandemi ini, dan memang sebenarnya kan makhluk-makhluk hidup itu sedang mencari bentuk, apakah dengan terbangun. Karena kalau dilihat di situ di kota-kota besar seperti Boston, Amerika Serikat, itu gedung-gedungnya dirubuhkan bro, dan tumbuh banyak sekali apa yang namanya tumbuhan hijau. Nah kalau kita kembali ke episode 2 bro, jadi kan petualangan petualangan Ellie, Joel dan Tess berlanjut kembali di episode kedua setelah pada episode sebelumnya mereka berhasil meninggalkan Kisyat itu kayak semacam ya itu tadi tempat karantina. Nah pada episode kedua ini cerita akan lebih berfokus pada ketiga karakter tersebut dan dalam mengeksplorasi kota Boston. Cerita bermula ketika mengenai perjalanan mereka untuk mengantarkan si anak kecil yang bernama Yasian itu yang berumur 14 tahun dan diindikasikan sebagai obat dari uh, jamur-jamur ini. Yang tersebut ya. Bahwa jamur ya di scene awal kan berjenis cordyceps dan sebelumnya tidak berbahaya bagi sehingga itu sudah tidak berlaku lagi. Setelah penjelasan mengenai jamur tersebut, cerita langsung berfokus kepada Joel dan Tess yang sedang mengawali
mengawasi Ellie setelah mereka mengetahui bahwa Ellie pernah digigit oleh zombie. Joel bahkan bersikap sangat waspada terhadap Ellie dan jelas Joel berpikiran cepat terlambat bahwa Ellie akan berubah. Pada akhirnya Tess berhasil meyakinkan Joel untuk melanjutkan perjalanan karena dia percaya terhadap potensi dari Ellie dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Jadi itu tadi yang disebutkan oleh Bro Waldiman, ternyata memang siapa Ellie ini bisa dikatakan kebal sudah beberapa kali digigit. Nah, setelah episode kedua rilis tertentu yang mencuri perhatian adalah series ini dibuka di negara kita tercinta Indonesia. Betul. Dan juga pada episode ini pada awalnya menunjukkan latar Indonesia dan bahkan menggunakan bahasa Indonesia pada pembukaannya. Nah, itu sih yang sangat berbeda bro kalau kita lihat kalau saya secara pribadi ya, karena selain mengambil latar tempat Jakarta tentunya ada aktor yang dimana dalam episode ini kedua aktor tersebut adalah Christine Hakim dan Yayu Undru yang berperan penting dalam penyebaran infeksi jamur Cordyceps di Indonesia. Pada episode ini terlihat bahwa Christine Hakim berperan sebagai sosok ilmuwan yang memiliki fokus pada bidang ini dan sosok Yayu Undru yang memerankan sosok seperti pemerintah atau pihak militer yang menemukan korban gigitan dari manusia lain yang menemukan jamur di dalam jamur di dalam jasad orang yang digigit tersebut. Jadi kalau dilihat itu bro, si Christina Hakim pakai apalagi namanya APD alat pelindung diri dan dia buka mulutnya ternyata dia digigit di mana lagi di kaki. Kalau dilihat di mulutnya dia pakai pisat itu dia angkat si jamur-jamur itu. Ngeri juga pak ini ternyata ada ide seperti ternyata pas saya lagi proses kan lihat oh ternyata ini adalah video game. Dan sekarang saatnya mengulas episode kedua itu bro dan ini makin menarik tapi ini hanya sekedar spoiler untuk kawan-kawan supaya bisa lanjut nonton The Last of Us. serial film ini. Ya karena pada akhirnya ini Pak Bagus ekspektasi dari penonton itu sangat besar karena bisa dilihat bisa dibilang kalau mau nonton spoiler kan bisa lihat film aslinya bisa lihat video gamenya karena pasti banyak tuh yang tayangan video gamenya cuman kembali lagi pasti ada yang ditweaking supaya membuat kesan bahwa ini lebih menarik gitu kayaknya supaya memang lebih ke arah ini serial film ini serial game pada akhirnya pasti akan ke arah situ cuman ekspektasi dari penonton sangat besar karena melihat bahwa story dari The Last of Us 1 maupun 2 itu yang di gamenya itu sangat menarik itu seperti film mungkin makanya dari hal itu makanya dari settingan ceritanya pun ini menjadi sesuatu yang heboh karena pada akhirnya di episode 1 itu kelihatan memang sangat mirip di episode 2 saya belum nonton jadi saya belum tahu apakah sangat mirip atau tidak dan kita akan menanti episode 3 tentunya maupun season-season selanjutnya karena pada akhirnya kalau ceritanya ini berlanjut kita akan ya ada spoiler lagi sih pada akhirnya karena kan ceritanya film itu pasti kita melihat jangan sampai ini akan menjadi film-film seri selanjutnya dari HBO yang ceritanya terus continue mungkin kayak Walking Dead dan lain-lain kan seperti itu kan Game of Thrones. Nah kalau misalnya ya secara ini ya kekurangan pada episode 2 kemarin sebenarnya hanya segi durasi sih yang saya signifikan karena 50 menit saja dan itu cepat rasa penasarannya cepat inilah dan tidak didebatkan tapi kalau yang lain itu sudah sangat keren dan jadi pada akhirnya adalah sama episode kedua lebih berfokus kepada sosok Joel Ellie dan Tess dan melakukan eksplorasi di kota Boston. Selain itu juga kita diperkenalkan bahwa jenis jamur yang sudah menginfeksi di Indonesia pada tahun 2003 dan sosok Christine Hakim yang dan Yayu Undru berperan dalam hal itu. Itu sih bro kalau dari episode 2 itu dan ya, kita menantilah di episode selanjutnya. Betul. Ya, ada lagi sih Pak Bagus, ada lagi. Jadi kalau kita ini bro ke kawan semuanya nonton video ini semoga bisa juga menonton dan jadi hiburan tentunya menjadi apalagi namanya tempat di mana kita melepaskan penat karena film ini sangat menarik dan bisa dinikmati dengan santai gitu. Betul. Dan akan membuat juga menegangkan.
betul. Mungkin itu dari kami sedikit pengalaman bercerita tentang nonton Interstellar 11 dan ini adalah film yang di awal tahun sangat buat penasaran dan menarik. Semoga Ya, akan terus berlanjut dan memberikan hiburan kepada seluruh orang. Mungkin itu saja. betul. Terima kasih Bro Wadiman sudah menemani Sama-sama Pak Bagus. bicara bagus kali ini. Sampai jumpa lagi di episode bicara bagus lainnya. Saya Bagus Lujas Papurka dari channel YouTube Bagus Lujas. Terima kasih.